warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oku TV, kembali lagi bersama saya Sri Agustati dalam program spesial Oku TV Bicara Sudut Pandang. Dan hari ini dalam program Bicara Sudut Pandang edisi spesial Ngopi, Ngobrol Pintar seputar inovasi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dodi Purnama STMM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Iya sehat alhamdulillah. Dan informasinya juga baru pulang turun haji nih Pak. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat juga, semua rangkaian ibadah dapat dilaksanakan tanpa suatu hambatan Mbak. Alhamdulillah ya Pak ya, setelah mungkin karena COVID akhirnya keberangkatan ditunda dan tahun ini bisa menunaikan ibadah haji ya Pak Dodi. Iya, baik pemirsa Oku TV, dalam Bicara Sudut Pandang edisi spesial Ngopi, Ngobrol Pintar seputar inovasi pada hari ini bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur, dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur Bapak Dodi Purnama STMM. Ya Bapak, langsung saja nih kita akan ngobrolin seputar inovasi apa sih yang akhirnya digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur dalam lomba inovasi daerah yang diadakan oleh Kabupaten Oku Timur, Pak. Iya, oke, terima kasih Mbak. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur tahun ini mengunggulkan ya dari sekian banyak inovasi yang ada, kami mengunggulkan atau meyakini ini yang akan bisa menjadi pemenang harapannya. Yaitu tahun 2021 kita telah melaksanakan atau telah memasukkan budaya komering ini masuk dalam kurikulum muatan lokal. Atau kalaupun kami boleh katakan, kami mengemas ini dalam sebutan istilahnya pasirah komering. Pasirah komering ini artinya penyelamatan eksistensi sejarah melalui kurikulum muatan lokal budaya komering. Baik. Pasirah komering. Pasirah komering ya. Ini mungkin kalau yang generasi milenial sudah mungkin banyak yang belum tahu ya apa sih pasirah komering, dan akhirnya karena dengar nama pasirah komering, meskipun tadi singkatan dari inovasi yang dilakukan untuk mengenalkan kembali ya Pak Dodi ya. Iya, kenapa akhirnya dikasih nama tuh pasirah komering? Jadi pasirah komering, kita tahu pasirah itu adalah pimpinan ataupun kepala marga pada saat itu ya. Kemudian hubungannya ini kita membangkitkan kembali kecintaan. Jadi sudah 18 tahun Oku Timur berdiri jadi sebuah kabupaten yang definitif, tapi saatnya ini belum ada kita punya sebuah kesepakatan ataupun sebuah kebanggaan. Makanya harapan kita mulai sekarang ketika pasirah komering ini eksistensinya dalam muatan lokal budaya komering ini, nantinya harapan kita anak-anak yang sudah masuk usia sekolah mulai dari TK, SD, SMP nantinya sudah memiliki kecintaan dan kebanggaan, sehingga nantinya ke depannya budaya komering ini menjadi identitas Oku Timur. Iya, jadi mungkin selama ini buat mereka yang ibu bapaknya komering ya merasa dirinya orang komering, tapi di luar itu ya mungkin biasa-biasa saja ya Pak ya. Padahal kita ketahui bersama bahwa Oku Timur ini salah satunya adalah budaya komering yang ditingkatkan gitu. Iya. Nah, untuk sasaran inovasi ini sendiri, Pak Dodi. Iya, jadi sasaran inovasi kita kami tegaskan lagi bahwa inovasi ini bukan sekedar wacana ya. Sudah kita yang mengembangkan ada tim pengembang kurikulum, guru-guru yang terbaik yang ada di Oku Timur. Dan di dalam tim pengembangan kurikulum sendiri
sebagian besar itu adalah orang-orang pendatang, bukan orang Komering. Hanya saja yang narasumber yang memang orang Komering. Nah, harapan kita ini sudah menjadi sebuah bahan kajian dari lintas suku yang ada di Oku Timur. Harapan ini artinya ini bisa kita dukung semua. Jadi sasarannya ini tentunya semua lapisan masyarakat yang tinggal di Oku Timur. Artinya usia sekolah, tentunya juga usia sekolah nanti pada saatnya nanti juga menjadi remaja dan menjadi orang-orang tua juga. Jadi budaya Komering dipastikan mengakar di bumi Oku Timur. Semua kita, siapapun yang ada di Oku Timur ini, latar belakang dari manapun suku bangsanya akan memiliki identitas dan kebanggaan bahwa ini loh budaya Oku Timur. Jati diri Oku Timur adalah budaya Komering, harapan. Dan ini bisa kita terima semua sebagai sebuah kebanggaan bagi kita masyarakat Oku Timur. Iya, Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa inovasi ini sudah dimulai sejak 2021 hingga saat ini. Nah, untuk pengembangannya sendiri itu seperti ya, jadi sekarang ini kalaupun perangkat semua sudah siap, Mbak. Artinya sudah operasional. Buku-buku pun sudah kita salurkan ke sekolah-sekolah. Artinya perangkat belajar mengajar juga sudah siap. Nah, yang jadi permasalahan ke depan tentunya adalah menyangkut tenaga guru yang kompeten di bidang itu. Makanya ke depan harapan kita lebih fokus kepada peningkatan kompetensi guru yang mengampu mata pelajaran budaya Komering ini. Kemudian juga pengembangan berikutnya tentunya bahan ajar. Karena yang sudah kita cetak, yang sudah kita buat ini tentunya butuh penyempurnaan ke depan melalui telah-telah yang para ahli narasumber yang kompeten untuk budaya Komering ini. Oke, jadi mungkin juga generasi-generasi muda yang anak-anak orang Komering ya mungkin bisa untuk terus berupaya untuk melestarikan budaya Komering ini sendiri ya Pak ya? Ya. Tentunya begini Mbak, jadi pada prinsipnya kalau kita lihat sebelum budaya Komering ini masuk dalam muatan lokal ya, kita patut bangga kepada Bapak Bupati ya, kita aturkan terima kasih ke beliau juga yang ikut memberikan berinisiatif, kemudian memberikan support, kemudian juga memberikan melegalisasi regulasinya melalui peraturan bupati. Kemudian ini juga harapan kita nanti juga didukung oleh semua stakeholder, artinya anggota DPRD Oku Timur untuk memantapkan muatan budaya Komering ini dalam sebuah peraturan daerah. Nah, jadi sekali lagi pada prinsipnya budaya Komering ini harapan kita menjadi sebuah identitas dan kebanggaan. Iya, jadi orang-orang luar akan tahu gitu ya bahwa Oku Timur identitasnya adalah Komering tadi. Iya, jadi semua kita latar belakang suku bangsa apapun ketika sudah ada di Oku Timur punya kewajiban untuk menyuarakan. Ini loh, mengenalkan, kemudian menyampaikan dan ikut aktif untuk merealisasikan atau menjabarkan itu dalam kehidupan keseharian. Sehingga budaya Komering ini ke depan menjadi milik bersama. Karena kita sendiri tahu bahwasanya anak-anak orang Komering pun sekarang sebelumnya juga sudah terputus. Karena tidak ada materi, tidak ada bahan ajar, tidak ada narasumber yang serta-merta yang tempat mereka untuk belajar. Makanya dengan menjadi muatan lokal masuk dalam kurikulum ini, siapapun kita yang lahir dan besar di Oku Timur itu sudah sepertinya diwajibkan, Pak. Diwajibkan. Kenapa? Kalau tidak mengikuti materi ini tentu kan tidak dapat nilai. Nah, harapan kita tidak ada satupun siswa ataupun anak-anak Oku Timur ini yang tidak mengenyam atau mempelajari budaya Komering. Karena pada akhirnya nanti ketika sudah paham kemudian digunakan tentu ada kecintaan. Tentu ketika sudah ada kecintaan, ya pasti mereka itulah yang akan mengembangkan dan memantapkan lagi
Karena apapun budaya yang ada di suatu daerah ataupun yang perlu dikembangkan itu adalah budaya lokal. Ya, jadi ibarat begini Mbak, kalaupun kita dari dari sebuah suku bangsa yang ada atau yang ada di Oku Timur ini dari luar, nah, sekalipun bagus sekalipun budayanya tidak akan mungkin bisa kita patenkan. Makanya kalau Komering ini adalah budaya lokal, tidak ada satu suku bangsa pun yang ada di Indonesia atau bahkan dunia yang akan mengklaim akan protes ketika budaya Komering untuk dipatenkan untuk Oku Timur. Nah, Pak Dodi, selain dari sumber daya manusia ataupun juga narasumber ya yang agak sedikit sulit ya didapatkan, ini ada kendala apa lagi sih dalam kurikulum muatan lokal budaya Komering ini? Ya itu, jadi kendala yang utama itu sebenarnya yang tadi kita sampaikan bahwa permasalahan utama adalah tenaga guru yang kompeten. Makanya nanti mungkin solusinya ada pelatihan, ada semacam sertifikasi. Nah, permasalahan berikutnya ya bisa jadi dari penyempurnaan atau bahan ajar. Nah, permasalahan lainnya tentunya kita ini pada prinsipnya permasalahan lainnya memastikan alat dukung lainnya. Contoh misal ini Mbak, tidak bisa kita pungkiri bahwa budaya ini cenderung banyak sekali semacam alat-alat tradisional yang harus. Dan ini juga secara berangsur mungkin akan bisa dipenuhi melalui belanja daerah yang mudah-mudahan nanti juga kita sampaikan ke Bapak Bupati untuk bisa ini ketika itu sudah dipenuhi secara berangsur, bisa jadi permasalahan itu menjadi secara berangsur akan dapat diselesaikan. Permasalahan lainnya karena di masing-masing kecamatan itu belum terbentuk sanggar, jadi tempat untuk bisa melaksanakan latihan ataupun pentas bagi anak-anak di kecamatan. Mudah-mudahan ini kan baru ada sanggar di kabupaten. Harapan kita ke depan juga masing-masing kecamatan, di setiap kecamatan itu ada sanggar, ada tempat untuk belajar ataupun pentas. Demikian Pak. Budaya Komering gitu ya. Baik, pemirsa Oku TV, menarik untuk inovasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur, Pasirah Komering ya. Dan kita akan kupas lebih dalam lagi seputar inovasi ini setelah yang satu ini. Pemirsa Oku TV, kembali lagi bersama saya Sri Agustati dan Bapak Dodi Purnama STMM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur. Ya, Pak Dodi, tadi sudah sempat banyak dijabarkan mengenai inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur. Salah satunya adalah Pasirah Komering ini untuk mengenalkan kebudayaan Komering, mendekatkan kebudayaan Komering kepada generasi-generasi muda, terutama para pelajar ya, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, SD sampai dengan SMP ya, karena di bawah naungan kabupaten itu sampai dengan SMP. Nah, langkah apa sih yang Dinas Pendidikan lakukan dalam memenuhi referensi muatan lokal? Iya, jadi yang sudah kami lakukan ini tentunya kami juga ikut apapun maksudnya di setiap daerah itu kan sudah ada yang lebih dahulu, artinya seperti Lampung, kemudian Sumatera Barat, tentunya kami juga membandingkan. Jadi apa-apa yang sekiranya pas yang bisa kita ambil untuk sebagai tambahan materi. Nah kemudian untuk berikutnya
jelasnya bahan ajar yang ada sekarang ini tentunya butuh penyempurnaan tiap tahun dari para ahli ataupun narasumber yang kita tunjuk nantinya. Jadi yang jelas tiap tahun Mbak Sri positif harus ada penyempurnaan kembali. Dan kemudian alhamdulillah syukur dari segi anggaran, sekolah itu kan pada prinsipnya kan memiliki anggaran mulai dana BOS. Nah, harapan kita juga sekolah membuka diri ketika untuk melakukan semacam belanja ataupun belanja buku yang berkenaan dengan materi. Jadi tugas untuk membuat materi bahan ajar itu tentunya ada pada tim pengembang kurikulum. Kemudian sekolah ikut merealisasikan dari belanja dana BOS. Demikian. Iya, dan informasinya kemarin sempat dapat penghargaan nih Pak mengenai pengembangan budaya Komering. Itu kategori apa nih penghargaan yang diraih? Pengembangan Pasirah Komering ini tahun 2021 setelah baru dibuat peraturan bupati, tidak lama kemudian ada semacam pada saat ulang tahun Tribun ya dari media, ada kawan-kawan media yang memang mencari inovasi daerah yang sekiranya dapat dijadikan ataupun dapat dipilih untuk jadi pemenang. Jadi beberapa inovasi daerah pada saat itu kawan-kawan media dari Tribun ini mendatangi kami dan mendengar apa yang menjadi inovasi itu melalui informasi dari yang sudah berkembang pada saat itu, karena ada viralnya Mbak pada saat itu, dan mereka datang dan kita melihat bahwa ini yang mereka cari. Jadi pada saat itu melalui kawan media yang bertugas di Oku Timur ini, bahwa program muatan lokal budaya Komering ini memenuhi syarat untuk mendapat penghargaan dari Tribun. Penghargaannya kalau tidak salah mata lokal award pada saat itu. Jadi berapa bulan dari terbitnya peraturan bupati tentang muatan lokal budaya Komering ini. Oke. Ya. Jadi reward diberikan karena bentuk dari pemerintah yang terus berupaya untuk melestarikan budaya daerahnya masing-masing ya. Salah satunya adalah budaya Komering yang kita miliki, Pak. Iya. Jadi alhamdulillah syukur, artinya support bagi kami pemangku kebijakan di bidang pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan. Artinya kami bekerja pada saat itu belum direalisasikan sudah mendapatkan penghargaan. Ini sebuah penyemangat bagi kami, terutama tim pengembangan kurikulum, bahwa apa yang kami lakukan itu sudah diapresiasi pada saat itu. Jadi belum direalisasikan. Jadi sekitar 1 bulan dari terbitnya peraturan bupati. Dan alhamdulillah. Jadi tapi dokumen kita sudah punya semua pada saat itu, sehingga memenuhi syarat untuk diberikan penghargaan. Ini dari beberapa yang diajukan OPD pada saat itu yang dianggap memenuhi standarisasi dari Tribun Seripo itu, yang memang kurikulum muatan budaya Komering ini. Karena sudah 18 tahun Oku Timur berdiri, baru zaman Bapak Bupati Haji Lanosin ST ini budaya Komering hadir di kurikulum. Dan kita yakinkan mudah-mudahan didukung semua pihak, dapat support oleh stakeholder lainnya, terutama DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini masuk dalam peraturan daerah, sehingga kapanpun eksistensi budaya Komering ini tetap, dan bahwa budaya Komering ini tidak akan mendominasi budaya yang ada di Oku Timur. Hanya budaya Komering ini sebuah kebanggaan, identitas, bukan berarti menggusur budaya yang lain tak boleh tampil, tidak. Tetapi kalaupun yang kita tampilkan budaya Komering ini, sekali lagi Mbak Sri, tidak ada satupun suku bangsa yang akan protes. Kalaupun kita klaim kita
apa namanya patenkan, tidak akan ada yang protes. Karena itu punya kita. Ya, punya kita. Seperti kemarin kan yang sudah kita patenkan itu kan apa? Yang salah satunya kan sedekah balak. Oh, gitu. Iya kan? Sedekah balak. Nah, seperti itulah juga nantinya. Jadi budaya komering nanti secara bertahap masing-masing akan dipatenkan. Sehingga memang betul itu adalah kebanggaan dan identitas Oku Timur. Jadi tidak akan mendominasi, sekali lagi tidak akan mendominasi budaya-budaya lain. Budaya-budaya suku bangsa yang ada di Oku Timur tetap punya eksistensi, tapi di ruang yang berbeda. Kalau untuk identitas tidak ada pilihan lain, memang budaya komering lah yang harus menjadi identitas kita. Jadi berani masuk Oku Timur harus tahu budaya komering. Itu harapan kita nanti. Dan siapapun dari manapun kalau sudah lahir dan besar di Oku Timur itu wajib mengenali dan menggunakan budaya komering sehingga punya kebanggaan. Oke, baik Pak Dodi, beberapa waktu yang lalu sempat diadakan kongres komering. Ini apakah kongres ini nantinya akan terus berkelanjutan atau seperti apa? Jadi begini, jadi Mbak Sri, kemarin itu kan prakongres. Oh ya, prakongres. Jadi harapan kita masing-masing kita yang ada ya harus memahami itu bahwa prakongres ini diperlukan untuk menyusun karena budaya komering ini sebenarnya budaya yang tadinya berserakan, ya karena tidak dikemas ya, tidak dikemas dalam bentuk bahan ajar ya, sehingga yang kemarin yang ikut menjaga eksistensi budaya komering adalah pelaku budaya. Itu saja, itu pun ada beberapa orang. Tapi kalau ke depan harapan kita masing-masing suku bangsa yang ada di Oku Timur ini sudah memiliki orang-orang yang mengerti tentang komering dan bisa dikategorikan sebagai narasumber ataupun ahli di bidang komering. Nah, nantinya harapannya suatu saat kita akan melaksanakan kongres budaya komering ketika masing-masing kita yang ada budaya yang ada di Oku Timur seperti suku Jawa, Sunda, Bali, dan mereka ini tentunya lahir dari sebuah proses pembelajaran seperti sekarang saatnya masih SD, kemudian SMP. Jadi saatnya nanti kongres komering ini lebih sempurna diisi oleh masing-masing keterwakilan suku bangsa, tapi berbicara satu budaya komering. Jadi seperti itu Mbak, bukan arti kongres budaya komringnya nanti hanya orang komering sendiri yang hadir, kemudian orang komering sendiri yang membahas, tidak. Jadi pada saatnya nanti kongres komering itu ada utusan masing-masing suku bangsa yang ada di Oku Timur, tapi bicaranya satu. Bagaimana budaya komering ini bisa kita suarakan, bisa kita jualkan informasinya sehingga menjadi orang semua tertarik untuk belajar dan mengunjungi Oku Timur ini untuk belajar tentang budaya komering. Jadi kongres budaya komering diperlukan untuk menyamakan persepsi. Sekali lagi budaya komering sekarang ini disupport untuk masuk kurikulum, bukan untuk mendominasi kehidupan ataupun menimpa budaya-budaya yang tetap. Jadi semacam kuda lumping ya. Kuda lumping itu sudah membumi di masyarakat Oku Timur. Orang komering pun pada saat hitanam, pada saat acara-acara sering sekali pakai kuda lumping. Padahal itu budaya luar. Harapan kita itu tetap terus. Hanya saja kuda lumping tidak bisa dijadikan identitas ataupun diklaim bahwa budaya Oku Timur. Seperti itu Mbak. Jadi yang bisa kita klaim, yang bisa kita suarakan itu adalah budaya komering ya. Budaya Oku Timur itulah komering. Jadi jangan salah persepsi bahwa kongres budaya komering ini akan menggusur budaya lain, tidak. Tetapi bagaimana dikemas nantinya tampilannya, isinya bisa diterima oleh kita semua suku bangsa yang ada di Oku Timur. Kita tahu Oku Timur adalah Indonesia mini. Semua suku bangsa yang ada di Indonesia ini ada di Oku Timur. Demikian, Pak. Baik,
Baik, Pak Dodi, menarik ya untuk inovasi Pesirah Komring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana mengenalkan budaya-budaya Komring tidak hanya kepada anak-anak Komring ya, tetapi juga kepada seluruh yang tinggal di Kabupaten Oku Timur. Baik Pak Dodi, terakhir mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan khususnya bagi mereka-mereka yang bukan asli orang Komring. Ya, jadi terima kasih Mbak Asri. Jadi pada prinsipnya kita semua harus tahu bahwa Oku Timur sudah berdiri lebih dari 18 tahun. Sudah saatnya kita punya kebanggaan, sudah saatnya kita punya identitas. Sehingga kebanggaan dan identitas itu adalah alat pemersatu bagi kita semua. Budaya Komring masuk dalam kurikulum muatan lokal, harapan kita bisa menjadi pemersatu kita semua. Tidak ada perdebatan lagi, artinya siapa yang harus ditampilkan, karena sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 79 tahun 2014 bahwa kurikulum muatan lokal itu isinya adalah keunikan dan kekhasan lokal. Tidak ada lagi perdebatan, artinya keunikan dan kekhasan lokal itu adalah budaya Komring. Kemudian juga pada saatnya nanti kami yakin ketika anak-anak kita saat ini belajar budaya Komring dan nantinya akan besar dan menjadi orang tua, harapan kita tidak akan lagi terlalu banyak lagi perdebatan dan sudah menjadi bagian. Jadi tidak ada lagi yang menyatakan bahwa di Oku Timur ini ada orang Jawa, orang Sunda, semuanya adalah orang ataupun masyarakat Oku Timur. Jadi karena itu adalah pemersatu dan menjadi kebanggaan kita semua. Demikian. Baik, pemirsa Oku TV, inilah akhir dari bincang-bincang kita dalam Bicara Sudut Pandang edisi spesial Ngopi, Ngobrol Pintar seputar inovasi bersama Bapak Dodi Purnama STMM, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur. Baik, saya Sri Agustati mengakhiri bersama Pak Dodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.